Ya, jadi bagian dari alat bukti, Pak. Udah Pak. Mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain. Sebelum ke video, di sini sedikit saya akan menguraikan atau menjelaskan terkait dengan momen kocak yang sempat mewarnai jalannya sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 2 April 2024, di mana momen jenaka yang mengundang tawa ini terjadi saat saksi kubu pasangan 03 yaitu Ganjar Mahfud yaitu Mehmet Ali Jaya yang memberikan kesaksiannya terhadap laporan-laporannya yang ditemukan di lapangan. Dalam persidangan tadi Mehmet itu membuat hakim tidak kuasa menahan tawa ya, lantaran itu meminta jangan banyak ditanya yang berat-berat. Mehmet juga menegaskan apa yang ia sampaikan itu adalah kebenaran karena ia tidak berani berbohong karena sudah disumpah oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Dan kepada Hakim Soehartoyo, Mehmet itu juga mengatakan dirinya saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, jadi tidak mungkin mengarang pernyataan-pernyataan yang akan disampaikan. Lebih lanjut, ia meminta untuk para hakim tidak banyak bertanya pada dirinya dalam sidang. Namun Soehartoyo itu langsung membalas. Kata Soehartoyo, terkait kehadiran para saksi di sidang itu adalah memang untuk diminta keterangan dan dicecah pertanyaan. Soehartoyo itu dan seluruh pihak dalam ruang sidang pun ya itu tertawa mendengar respon dari saksi yang berbicara dengan logat Sunda tersebut. Di sini saya ada videonya terkait dengan saksi kubu 03 yang sangat ngelawak sekali. Ya seperti apa videonya, mari kita simak bersama ya. Ini sangat lucu sekali pemirsa semua. Mari kita simak bersama. Ini saya nggak tahu apa ngarang ya, apa di setting ini. Kampung Cikaso, ini. RT 03, RW 02, yaitu ada aparat yang dipimpin camat yel-yelan memakai baju Prabowo Gibran di malam hari. Waktunya jam 9, tempatnya di Ketua RW. Yang memimpin, yang mengatakan 1, 2, 3-nya Pak Camat, yang baris kepala desa dan perangkat desa, ketua sekretariat PPS. Camat mana, Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH. Kepala desanya seru teman-teman. Haji Eka Surya Setiawan. Anggota sekretariat PPS-nya Puji Setiabudi. Operator desa Api Pudin. Bendahara desa Ahmad. Ketua RT 03 Sutarman, sebagai itu tempatnya itu Pak, di lokasinya. Terus yang lainnya Njet, itu ketua RW 02. Orang tersebut dipimpin oleh Camat Rudianto SH, itu yang dikatakan 1, 2, 3, dan yang memimpin di barisan itu sekretariat PPS, orang sekretariat PPS Puji Setiabudi. Semua ada berapa itu? Semuanya ada 7 orang berikut camat, tapi yang di belakangnya masyarakat banyak gitu Pak. Oh, berapa orang? Semua yang sudah ada bukti aja yang sudah dipanggil ke Bawaslu itu kan saya tindak lanjuti, itu sudah 18 orang yang dipanggil. Saudara nggak ikut? Saya juga dipanggil, ikut hari pertama saya, hari kedua ini seru Pak Kepala Desa dan lain-lainnya itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di Bawaslu itu 18 orang. Tapi sampai dengan hari ini saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakannya itu seperti apa. Waktu kegiatan itu saudara ikut tidak? Waktu kegiatan di kampung saya melihat, karena itu di kampung saya, dekat saya. Tidak ikut ya tapi ya? Tapi tidak ikut saya, karena orang-orang itu semua sudah tahu bahwa saya orang kader PDI Perjuangan. Kader PDI Perjuangan. Begitu Pak. Dan waktu itu, paling semangat. Waktu kejadiannya itu kan malam hari Selasa malam Rabu. Tanggal 6 malam tanggal 7. Pas tanggal 7-nya saya langsung laporkan ke Panwas. Ini sebentar. Ini kegiatannya seperti apa sih Pak?
Kegiatannya itu, mohon maaf ya saya praktekkan ya, sebentar ya, saya berdiri ya. Pemirsa, Kan orang itu berbaris semua, berbaris. Di lapangan ini? Di depan rumah, di ketua Keterangan RT, saksi. Pak Camatnya di depan, yang di sininya kepala desa, yang di sininya tokoh masyarakat yang ke satunya. Itu yang mimpin itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap, katanya semua kan begitu. Siap. Camat HP-nya di sini dipegang, gitu. Dan setelah itu, ini 18 orang ya? setelah itu gitu Pak, Mehmet. besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Melaporkan. Laporkan, ditangani. Ada Bapak buktinya, nggak- bukti saya laporannya saya Pak- udah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan? Lewat Iya. HP, lewat... Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap Apa? itu saya ada. Foto Termasuk itunya itu itu apa? videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Gitu. Wah, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak Udah Pak. Mulia? Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Lagi puasa. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti Sudah, itu. Sudah, cukup. Kalau begitu, Iya. Pak Mufti, iya Hakim sudah. MK aja Gimana, Pak? Enggak ditanya ketawa lagi, ya. nanti ditanya yang lain. Tidak mau Sekarang Pak ditanya. Mufti. Apa yang dijelaskan, Pak? Baik, Yang Mulia, Baik. saya Dari kuasa hukum Lucu banget nih saksi 01. pemohon, silakan kalau akan. Baik, saya persilahkan kawan-kawan yang hendak mendalami ini sesuai dengan tugasnya. Intinya di sini saksi Masing-masing. Terima kasih. 03, maaf ya. Di sini intinya saksi 03 itu menjelaskan terkait dengan adanya Saya intimidasi mulai, Yang Mulia. dari pemerintah setempat Yang seperti sudah kepala ditanya desa dan hakim kecamatan tidak diulang untuk Sedikit saja. mengajak masyarakat Saudara Mehmet. mencoblos 02. Saudara Mehmet kemudian ketemu lagi nggak dengan camat itu? Ya, Bukan ketemu lagi Pak, kan saya ditelepon. Mau ditemuin saya. ketemu nggak? Sampai ketemu di, Terus? di samping rumahnya. Ya, terus Eh, gimana? Dia nelpon saya mau ketemu, Ayo, artinya seperti apa mau komentar musyawarah kalian permasalahan dengan ini orang jangan yang sampai satu dilanjutkan ini? begitu. Ini cocoknya Akhirnya ketemu ini sama bukan saya apa bilang, ya, ini Bapak ini kan sebagai sarjana saksi hukum loh. kata saya. Apa ini Yang mau melawan hukum apa nggak ngerti hukum? backgroundnya kader Begitu PDIP sama saya. tidak cocok ini kalau Akhirnya dijadikan stand udah up kita damai aja lah, comedy luar Pak Mehmet. biasa ini Jangan pasti sampai seru. kita lanjut dengan ya, ciri khasnya. sementara kan saya namanya juga di depan pejabat, saya sama masyarakat biasa tukang tani, oke aja bilangnya mah, tapi saya nggak mau begitu saja gitu. Kalau nggak saya Kasihan, bilangnya oke, takutnya saya ada intimidasi gitu. Tapi saya tetap ke Panwas lagi. Panwas itu tolong lanjutkan aja, kan gitu. Oleh Nah, Panwas dilanjutkan nggak, Pak Mehmet? Ya, saya ke Panwas, pulang dari Panwas itu Pak, kata Panwas kan awalnya di Panwas, oke kami lanjutkan Pak Mehmet, kami selusuri ke lapangan. Kan terus saya pulang, pas siangnya itu datang lagi Pak Kepala Desanya Haji Eka Surya Setiawan dengan Ketua IKADES-nya Bapak Bisri, dengan supir Camat Rudiantonya ke balong saya itu kan ada gubuk-gubuknya. Dia biasa kalau kata orang kami mah Banten sila tuh musyawarah. Katanya Kang Mehmet ini tolong kita gimana caranya ya secara pribadi jangan dilanjutkan karena ini kami lagi lengah, lagi meleng. Mohon maaf kami akui ini permasalahan kan gitu. Ya, terus kan saya juga masih dibawa kan sama masyarakat biasa. Itu kepada saya, ya oke lagi saja saya jawab. Tapi saya datang lagi ke Panwas. Gimana Panwas? Ini mau lanjut mau enggak? Tunggu Pak Mehmet sabar dulu, nanti Bawaslu yang bertindak, kami yang lapor ke Bawaslu. Nah, pas tanggal 21-nya betul saya dapat undangan dari Bawaslu. Surat tanda buktinya saya ada, saya serahkan ke tim hukum saya. Nah, di BAP saya di sana. Pas di BAP di sana, ini begini Pak Mehmet dikata dari Bawaslu. Pak Mehmet harus Pak Mehmet akui dengan Andija yang ya. sebenarnya kami sudah menyelusuri ke lapangan. Jadi si A si B-nya itu Pak Mehmet harus akur dengan temuan kami. Jawab ya. Oke, kata saya. Kalau saya menjawab nggak akur berarti palsu saksinya, kata saya. Akhirnya ditanya, yang ini siapa namanya Pak Mehmet? Apa betul ini
Ustadz Asra, kata saya bukan Ustadz Asra, kalau di kami ini Kiai Asra, imam kami. Oke, karena kan gitu. Terus yang ini siapa? Nah, yang ini Bapak Haji Eka Surya Setiawan, kepala desa kami. Ya, Betul katanya. Kalau yang ini siapa? Ini Puji Setiabudi, adalah sekretariat PPS Desa Lebak yang sudah dilantik. Oke, katanya. Yang ini siapa lagi? Kan berurutan gitu, Pak. Iya, iya. Biar berurutan. Kemudian kasus yang Pak Mehmet laporkan, nasibnya bagaimana kasusnya, Pak Mehmet? Setelah saya laporkan, Ya sampai sekarang berlanjut nggak? justru sampai makanya saya ngomong ke Pak itu juga, ke Panwas lagi. Gimana Panwas? Bahwa katanya ya udah nanti juga ditindaklanjuti. Terus saya kan ada yang datang lagi dari Bawaslu yang panggilan terakhir. Ini bagaimana ini? Kan saya ada komunikasi dengan Panwas di luar sekretariat, di luar kantor ya. Ya, Ini ya, Bawaslu ya. kok nggak ada Ya, Pak tindaklanjutnya, Mehmet kata Adijaya. saya. Gimana ini? Nanti Pak Mehmet sabar aja dulu. Sangat Sampai semangat sekarang sekali sabar-sabar ya. aja, nggak ada Saksi tindaklanjutnya 03 buktinya mah. ini. Oke, cukup Pak Mehmet. Cukup. Jadi mau gimana ini Cukup, hukum cukup. kalau begini mah? Cukup, Pak Mehmet. Cukup Pak Nanti Mehmet, Iya. cukup ya Kita, cukup. apa, Mungkin perjuangkan apa, sama-sama. mungkin saya rasa cukup Pak Mehmet ya terkait dengan videonya. Ya seperti apa komentar kalian terkait dengan seksi 03 ini yang begitu semangatnya membara sekali. Ya seperti apa komentar kalian terkait dengan keterangan Pak Mehmet Adijaya ini sebagai seksi 03 yang menyatakan bahwa adanya intervensi dari pemerintah setempat seperti kepala desa dan kecamatan yang mengajak masyarakat untuk mencoblos 02. Jadi kalau menurut saya pribadi ya terkait dengan intimidasi, kalau memang betul-betul masyarakat itu mau memilih 03 atau 01, walaupun mau ada intervensi sedemikian rupa, saya rasa itu tidak efektif tetap. Artinya kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri. Kalau memang itu betul-betul mau mencoblos 03, ya tetap mencoblos 03. Walaupun mau dikasih sembako, walaupun mau dikasih apalah dan sebagainya. Walaupun mau ditakut-takuti, tetap pasti akan pilih sesuai dengan keinginan hatinya. Jadi ini cuma hanya bagian dari alasan saja ya, ketidakpuasan terkait dengan hasil keputusan, hasil rekap keseluruhan di berbagai kabupaten atau provinsi. Ya mari kita nilai sendiri ya seperti apa respon saksi 03 ini, tulis di kolom komentar, dan salam demokrasi.